Kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul sumber radiasi elektromagnetik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota saya sendiri, Sahira Athanabila, Kayla Aprilia, Siti Fadila, Megara Priscilia, Karisa Tabina Zahra, Muhammad Razik Farel. Oke, ini bagian pendahuluannya. 1. Tujuan komunikasi dan informasi. Ini adalah tujuan paling umum, memanfaatkan gelombang berenergi rendah hingga sedang untuk membawa sinyal. Kedua, tujuan pencitraan dan diagnostik. Manfaatkan kemampuan gelombang tertentu untuk menembus material atau memancarkan panas. Jadi saya dan teman saya Kayla akan menjelaskan pengertian mengenai sumber radiasi elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik atau yang disebut GEM. Gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium perantara. Gelombang ini terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi secara saling tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Yang kedua, radiasi elektromagnetik. Energi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik dari suatu sumber. Energi ini merambat melalui ruang sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Sumber radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik dihasilkan oleh berbagai proses fisika, seperti 1. Percepatan muatan listrik atau menghasilkan gelombang radio. 2. Osilasi elektron dalam molekul, menghasilkan gelombang mikro dan sinar inframerah, misal dari benda panas. 3. Transisi energi elektron pada atom, menghasilkan cahaya tampak dan sinar ultraviolet. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumus-rumus dasarnya, yaitu hubungan antara kecepatan rambat gelombang sama dengan kolom, panjang gelombang sama dengan delta, dan frekuensi sama dengan gaya di ruang hampa adalah C sama dengan delta kali gaya. Keterangannya yaitu C sama dengan kecepatan cahaya dalam kurung 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan delta lambda sama dengan panjang gelombang meter, dan juga gaya sama dengan frekuensi hertz atau S second pangkat min 1. Selain itu, karena radiasi elektromagnetik juga bersifat partikel atau foton, energi E dari foton dihubungkan dengan frekuensi atau panjang gelombang melalui konstanta E sama dengan H kali F atau E sama dengan H kali C dibagi delta. Keterangannya yaitu E sama dengan energi foton atau joule, dan H sama dengan konsta Planck 6,63 dikali 10 pangkat min 34 joule per second, dan juga C delta gaya seperti di atas. Selanjutnya kami akan membacakan jenis-jenis gelombang sumber radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, lalu yang ketiga ada sinar inframerah, yang keempat ada cahaya tampak, kelima ada sinar ultraviolet atau biasa kita ketahui dengan UV, dan keenam ada sinar X. Jadi selanjutnya kita masuk di contoh soal dari materi kami. Di sini sudah membuat contoh soalnya, yaitu frekuensi cahaya tampak dengan panjang gelombang 540 nm di udara adalah dalam kurung kecepatan cahaya di udara sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang pertama kita akan data dulu. Jadi diketahui gelombang atau alfa sama dengan 540 nanometer. Nah, kita akan sederhanakan. Jadi 1 nanometer sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Jadinya di sini kita sederhanakan sama dengan 540 nanometer dikali 10 pangkat minus 9.
Nah, terus P-nya atau kecepatan cahayanya di udara yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya adalah frekuensinya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, saya akan menggunakan rumus rambut gelombang, yaitu rumusnya yaitu A sama dengan P kali F, atau kita gunakan saja A sama dengan P kali F. Nah, karena yang dicari ialah frekuensinya, maka kita akan balik. Jadi F sama dengan P per H. Jadi ini adalah rumus yang akan kita pakai. Nah, setelah kita sudah mendapatkan rumusnya, langsung saja kita isi. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 40 kali 10 minus pangkat 9, yaitu hasilnya F sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat 14 Hertz. Jadi ini adalah hasilnya. Ya, sekian contoh soal dari kelompok kami. Kita langsung ke penutup. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi sumber radiasi elektromagnetik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. See you!